Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantisi Muhammad Yasin dari TI 4710 dengan NIM 10 20 123 30224. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan atau membuat video tentang design of radiation therapy problem. Ini adalah mata kuliah penelitian operasional 1 atau OR. Nah, kita langsung masuk untuk penjelasan. Nah, di sini kita punya sebuah study case. Design of radiation therapy. Mary has just been diagnosed as having a cancer at a very advanced stage. Specifically, she has a large malignant tumor in the bladder area, which means a whole bladder lesion. Mary is to receive the most advanced medical care available to give her every possible chance to survival. This care will include extensive radiation therapy. Radiation therapy involves using an external beam at treatment machine to pass ionizing radiation through the patient's body, damaging both cancers and healthy tissues. Each beam delivers more radiation to the tissue near the entry point than to the tissue near the exit point. Scatter also causes some delivery of radiation to tissue outside the direct path of the beam. Because tumor cells are typically microscopically interspaced among healthy cells, the radiation dosage throughout the tumor region must be large enough to kill the malignant cells, which are slightly more radiosensitive yet small enough to spare the healthy cells. Jadi di sini kita punya study case kalau ada orang bernama Mary, dia baru saja didiagnosa punya cancer dan dia udah advantage stage. Dia udah mulai di tengah-tengah dan sudah mulai stadium akhir. Kemudian ini Mary itu menerima uh, advance atau saran uh, pengobatan atau enggak ya pengobatan semacam itu able to give her every possible chance to survival. Jadi dia menerima saran-saran atau enggak kemungkinan-kemungkinan ketika dia melakukan perawatan untuk apa namanya survival, selamat dari penyakit kansernya dia ini. Nah, kemudian di sini kita punya datanya ini area healthy anatomy, critical tissues, tumor region, center of tumor. Kemudian di sini ada BIM 1, BIM 2 itu ada 0,4, 0,3, 0,5, 0,6. Untuk BIM 2-nya itu 0,5, 0,1, 0,5, 0,4. Nah, di sini restriction on total average dosage. Nah, jadi ini ke total dosis apa namanya tentang obat dosis yang uh, harus dilakukan oleh Mary. Ini minimize ya, dia jadi untuk yang critical issues itu kurang dari sama dengan 7, kemudian untuk tumor regionnya itu sama dengan 6, kemudian untuk center of tumornya itu lebih daripada 6, lebih daripada sama dengan 6. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah model sebuah matematikanya atau kita sebut di sini OR itu sebuah metode untuk mendapatkan hitungan yang bisa menyelamatkan Mary. Oke, kita di sini itu untuk X1 dan X2-nya itu tadi adalah BIM 1 dan BIM 2. Kemudian ini adalah minimize Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Dengan pembatasnya itu X03 X1 ditambah 0 X2 X1 X2
kurang dari sama dengan 7, kemudian 0,5x1 tambah 0,5x2 sama dengan 6, kemudian pembatas ketiganya 0,6x1 tambah 0,4x2 lebih dari sama dengan 6. Kemudian ini di bawahnya adalah x1, x2 lebih daripada sama dengan 0 adalah pembatas non negatifnya. Nah, kemudian untuk kita dapatkan jawaban bentuk standarnya adalah seperti ini. Kita tambahkan tambah X3, kemudian di sini juga kita tambahkan awalnya ini cuma kita kan tambahin sampai 0x4. X3, terus ini min X4, kemudian kita tambahkan di atasnya jadi 0x3 karena ini enggak ada nilainya, ini juga tidak ada nilainya, kemudian kita tambahkan lagi X5 dan X6. Kita jadi ini MX5, MX6. Kemudian di bawahnya membuat non negatifnya juga bertambah. Jadi ada X3, X4, X5, dan X6. Kemudian untuk pembatas ininya masih sama 7, 6, 6. Nah, kemudian hasil yang bentuk kanonik ini kita masukkan ke dalam tabel iterasi. Untuk yang pertama ini kita mempunyai tabel iterasi 1 di mana kita punya X3, X5, X6. Kemudian ini kan X1, X2 sampai X6. Ini X1 sampai X6. Kita masukkan semua nilainya ke dalam tabel ini. Yang sudah kita ketahui tadi di sini ada nilainya 0, X3, 0,3, 0,1. Kemudian di sininya yang bagian atasnya itu kita masukkan bagian yang ini, yang Z-nya. Ini kan 0,4 sama 0,5. Sedangkan sisanya itu 00 dan mm. Ini 0,4, 0,5. Nah, kemudian ini adalah yang kuning itu dia namanya baris kunci. Baris kuncinya yang ini. Yang tengah, kemudian X6 ini dan X1. Dan ini 0,6 itu adalah titik potong antara titik kuncinya, dan 0,6 ini kita harus jadikan satu dengan cara melakukan OBE. Nah, kita mendapatkan ini satu, sudah di OBE. Nah, kemudian kita menggunakan yang ini lagi. Untuk X5-nya itu, dia kenapa kuning? Karena dia rasionya yang paling kecil di antara yang lainnya. Jadi, sehingga X5 ini, dia menjadi baris kunci untuk ketiga baris ini. Jadi, sama dengan melakukan OBE yang seperti di sini. Di sini juga kita akan melakukan sebuah operasi OBE, di mana kita akan dengan hasil OBE itu kita mendapatkan solusi optimal untuk X1, X2, dan Z-nya. Nah, kita dapatkan ini rasionya 8, kemudian ini 1,2, rasionya kemudian yang ini tidak ada atau tidak memungkinkan untuk dijadikan sebuah baris kunci. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan hasilnya, hasil iterasi ketiganya. Ini sudah kita OBE kembali. Itu 1100222. Nah, kemudian untuk bagaimana sih kita cara mengetahui sebuah solusi optimal dari X1, X2-nya. Nah, untuk mencari solusi optimalnya, kita bisa lihat dari konstannya atau konstanta. Nah, di sini kita bisa lihat X1 dan X4, X3, tidak ada X2, berarti X2-nya adalah bernilai 0. Seperti ada di bawah ini kesimpulannya. X2 sama dengan 0. Kemudian X1-nya kita lihat di bawah sini. X1 dengan konstantanya 12, berarti solusi optimal untuk X1 adalah 12. Nah, untuk Z-nya itu di sini kita bisa lihat 4,8. Kenapa? Karena ini termasuk dengan cara OBE, melakukan operasi OBE. Nah, di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa the dose at the entry point for beam 1 is 12 kiloreds, and the dose at the entry point for beam 2 is 0 kiloreds. So the energy that's absorbed by the healthy anatomy is 4.8 kiloreds. Jadi di sini untuk Mary beam 1 itu dosis untuk dia beam 1 atau entry point-nya itu adalah sebesar 12 kiloreds. Dan untuk entry point for beam 2 itu 0 kiloreds.
tadi yang kita sudah dapatkan, 1 dan X2. So the entry dose observed by the healthy anatomy is 4,8 kilorats. Jadi, the entry dose yang bisa dosis yang bisa diserap oleh tubuhnya Mary atau biar dia masih batas aman untuk sehat dan sembuh dari penyakit kansernya itu ada di 4,8 kilorats. Jadi seperti itu untuk menjawab permasalahan dari Mary ini. Jadi ini adalah bentuk sebuah sistematis gimana caranya untuk menentukan sebuah dosis ataupun untuk mencari nilai yang optimal ataupun yang pasti dengan permasalahan-permasalahan atau pembatas-pembatas yang kita punya. Jadi kan kita punya faktornya itu adalah BIM 1, BIM 2, kemudian pembatasnya ada ini yang kurang dari sama dengan 7 sama dengan 6, kurang lebih dari sama dengan 6 begitu. Kemudian OBE kita tentunya sama ini OBE, OBE, OBE dan mendapatkan hasilnya. Kemudian dapatlah kesimpulan. Nah, mungkin terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata. Cukup sekian dari saya untuk menjelaskan PPT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.